Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, selamat malam Pak Dharma selaku dosen pengampu pada mata kuliah analisis data digital. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sampling dan aliasing beserta simulasinya, yang mana terkait juga dengan teorema Nyquist. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Lintang Anissa Gita Satria, NRP 50172311063 dari kelas ADDA dari Teknik Geofisika ITS Angkatan 2023. Pertama, saya akan menjelaskan terkait fundamentalnya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu mengenai sampling, di mana sampling merupakan proses mengubah sinyal kontinu menjadi bentuk diskrit dengan cara mengambil nilai sinyal pada interval waktu tertentu atau melakukan pencuplikan. Nah, semakin sering kita mengambil sampel, semakin akurat rekaman kita terhadap sinyal asli. Contohnya yaitu ketika kita merekam suara manusia berbicara, suara tersebut adalah gelombang yang kontinu. Nah, untuk menyimpan suara tersebut dalam komputer, kita harus memecah gelombang suara itu menjadi potongan-potongan kecil yang disebut sebagai sampel. Semakin kecil interval waktu antara setiap sampel, semakin halus dan akurat rekaman suara yang kita dapatkan. Namun, ada batasan pada seberapa sering kita bisa mengambil sampel. Jika kita tidak cukup sering mengambil sampel, kita akan kehilangan informasi penting dari sinyal asli. Nah, disinilah bisa muncul masalah aliasi. Untuk aliasi sendiri, yaitu distorsi yang terjadi ketika kita tidak mengambil sampel cukup sering. Ketika frekuensi sampel terlalu rendah dibanding dengan frekuensi tertinggi dalam sinyal yang kita rekam, kita kehilangan detail penting dari sinyal tersebut. Nah, aliasing ini bisa menghasilkan efek yang sangat tidak diinginkan seperti suara atau gambar yang tampak atau terdengar aneh dan tidak akurat. Dalam dunia digital, aliasi ini seperti ilusi yang muncul karena sistem tidak mampu merekam detail halus dari sinyal aslinya. Nah, untuk menghindari aliasi ini, kita perlu mengikuti aturan yang diberikan oleh teorema Nyquist. Nah, teorema ini menyatakan bahwa agar rekaman digital kita akurat, kita harus mengambil sampel setidaknya 2 kali lebih sering dari frekuensi tertinggi dalam sinyal yang kita rekam. Artinya, contohnya yaitu jika sinyal memiliki frekuensi tertinggi 10.000 Hz, maka kita harus melakukan sampling setidaknya 20.000 Hz. Jika kita mengikuti aturan ini, kita dapat memastikan bahwa sinyal digital yang dihasilkan itu mendekati sinyal aslinya tanpa adanya distorsi aliasing. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai study case. Untuk study case-nya sendiri yaitu menggunakan MATLAB atau Python untuk mensimulasikan efek aliasing pada dua sinyal yang berbeda, yaitu gelombang sinus 10 Hz frekuensi rendah dan gelombang sinus 50 Hz frekuensi tinggi. Untuk pengaturan samplingnya, kasus pertama yaitu sampling sinyal pada frekuensi sampling 20 Hz lebih rendah dari laju Nyquist. Kasus kedua yaitu sampling sinyal pada frekuensi sampling 100 Hz jauh di atas laju Nyquist. Dan kasus ketiga yaitu sampling sinyal pada frekuensi sampling 40 Hz itu tepat pada laju Nyquist. Nah, kita akan mencoba simulasi pada Python. Nah, untuk yang pertama yaitu kita akan mencoba pada kasus pertama yaitu sampling sinyal pada frekuensi sampling 20 Hz dari gelombang sinus 10 dan 50 Hz. Untuk yang pertama yaitu import library seperti biasa, import nanti SNP. Lalu import tip. Untuk Matplotlib itu fungsinya untuk membuat grafik visualisasi. Oke, yang selanjutnya yaitu membuat
definisi waktu dan sinyal kontinunya. Tuh, NP base 0,1, nah, untuk Tricon ini, untuk membuat 1000 dari titik waktu dari 0 sampai 1 detik, itu merepresentasikan sinyal analog kontinunya. Gitu. Nah, lalu poin yang selanjutnya yaitu masukkan satunya. Itu 10 Hz, lalu F2-nya 50 Hz. Itu frekuensi yang digunakan. Itu untuk F1 10 Hz itu frekuensi yang rendah, yang F2 frekuensi yang tinggi. Nah, yang selanjutnya yaitu masing-masingnya kan akan menghasilkan gelombang sinus dengan frekuensi 10 dan 50 Hz. Itu menggunakan rumus sinudasa, sinusoidal dasar. Itu signal satu eh NP dot sin 2 bintang 2 dikali NP dot Pi dikali F1 F1 dikali T kan. Buat juga yang sama untuk sinyal 2. Nah, ininya diganti F2. Ininya diganti sinyal 2. Yang selanjutnya yaitu untuk pada kasus pertama yaitu sampling dengan frekuensi sampel 20 Hz. Untuk yang pertama eh, adalah memasukkan frekuensi samplingnya yaitu 20 Hz. Fs1 sama dengan 20. 20. Lalu masukkan T sampel. Ini untuk menghasilkan waktu sampling dari 0 sampai 1 detik dengan interval 1/20 detik. np.sin 2 bintang np.pi pi bintang F1 bintang T sampel 1. Salah. 1. Oh, maaf ada kesalahan. Untuk NP ini tuh kita bikin range dulu 0,1,1 per F1.
itu untuk menghasilkan waktu sampling dari 0 sampai 1 detik dengan interval 1/20 detik. Nah, untuk sampel sampel satu, untuk sampel satu yang 10 Hz sama dengan np.sin 2 bintang np.pi bintang dikali f1 dikali t sampel satu. Sampel yang kedua yaitu yang 50 Hz. Oke. Eh, sampel dua. Salah. Sampel dua 50 Hz itu np.sin 2 kali np.pi dikali f2 i t sem t. Yang selanjutnya yaitu visualisasi hasil samplingnya. Nah, dimasukkan PLT fixed size, ukurannya yaitu 14,66. Untuk yang selanjutnya yaitu mengupload sinyal 10 Hz. Yang pertama memakai PLT dot slot 1,1. Ini untuk membuat subplot pertama dari dua, yaitu dari baris pertamanya, yaitu PLT dot plot T on 10 Hz. Eh, nah ini untuk PLT plot ini untuk menampilkan sinyal kontinu dari sinyal kontinu 10 Hz. Itu lanjut untuk PLT stem T stem eh T sampel satu M satu 10 Hz.
Enter. Oke, lalu label 10 terus. Nah, ini untuk eh, menampilkan hasil sampling berbagai titik. Yang selanjutnya, untuk yang selanjutnya yaitu membuat judul. Membuat judul title. Oke, kasus satu, di mana si 10 verse sinyal dengan fs sama dengan 20 Hz. Lalu plot legenda dan plot grid. Untuk plot eh, legend dan grid ini untuk membantu membedakan sinyal asli dan hasil samplingnya. Dan untuk yang grid itu untuk memperjelas hasilnya. Selanjutnya yaitu plot sinyal yang 50 Hz. Ini di copy aja. Untuk ininya pakai dua. Itu subplot yang kedua. Lalu ininya diganti 50 Hz. Ininya diganti 50 Hz. Nah, lalu ini titlenya, judulnya diganti case pertama. Ini yang 50 Hz. Dengan frekuensi samplingnya tetap. Oke, yang terakhir yaitu untuk menampilkan plotnya. Itu menggunakan PLT, die, eh, layout, plt.show untuk menampilkan semua plotnya. Setelah selesai di run section, nah hasilnya akan muncul seperti ini. Nah, untuk kasus yang pertama ini, menurut untuk yang 10 Hz itu tidak menurut Nyquist
teorema, itu frekuensi samplingnya kan minimal harus dua kali frekuensi dari sinyalnya. Yang di 10 Hz ini, eh, itu kan 10 Hz dikali dua kan 20 Hz. Itu cukup merupakan batas minimumnya. Tetapi bentuk sinyal hasil samplingnya itu terlihat masih kasar, tidak halus gitu. Untuk yang 50 Hz, itu terjadi aliasi karena fs-nya kurang dari 2 kali 50 Hz, yaitu 100 Hz. Jadi terjadi aliasi. Nah, hasil samplingnya itu terlihat seperti frekuensi yang lebih rendah itu bukan 50 Hz. Nah, ini tuh membuktikan bahwa tanpa cukup fs itu sinyalnya itu akan disalahartikan dan atau dimisinterpretasi oleh sistem digitalnya sendiri. Gitu. Oke, lanjut untuk case yang kedua. Untuk case yang kedua, eh, jadi yang membedakan dari codingan case pertama, kedua, dan ketiga yaitu fs-nya. Jadi kita akan copy codingannya, lalu hanya diganti dengan frekuensi samplingnya. Nih, sebentar. Nah, untuk yang kedua ini, eh, untuk codingnya sama dengan case yang pertama tadi, yang membedakan hanya frekuensi samplingnya. Dimana untuk yang kedua ini, sampling sinyalnya itu pada fs 100 Hz. 100, lalu ganti ini 100, 100, kalau kayak gini bisa di run section. Nah, di sini untuk yang titik-titik hijau ini merupakan eh, samplingnya. Nah, untuk di case yang kedua ini, eh, untuk yang di 10 Hz, itu samplingnya jauh lebih cepat dari Nyquist, itu sinyalnya terwakili dengan sangat-sangat baik. Nah, untuk yang di 50 Hz itu pas dengan Nyquist, di mana frekuensi sampel itu 2 dikali 50 Hz itu batas amannya. Nah, sinyal itu dapat dikenali, tapi lebih kasar dari yang dibanding 10 Hz ini. Nah, idealnya itu sampling itu sedikit di atas Nyquist untuk margin errornya. Bisa dia untuk yang 10 Hz ini benar-benar eh, akurat dan minim misinterpretation. Gitu. Lanjut untuk yang eh, case yang ketiga, di mana sampling sinyal itu tepat berada pada fs-nya itu 40 Hz. Tinggal diganti fs-nya. Di copy. Nah, ininya 40. Lalu untuk yang 100 Hz diganti 40. Sorry, 40. Dan ini diganti 40. Nah, ini juga 40. Ini 40 Hz. Ini 40. Ini 40. Sorry. Oke.
Bisa di run section. Nah, untuk yang di case yang ketiga ini, untuk yang 10 Hz itu aman karena frekuensi samplingnya itu lebih besar dari 2 kali 10 Hz, di mana sinyal itu masih dapat disampling dengan sangat baik. Bisa dilihat, yang hijau ini merupakan titik samplingnya. Lalu untuk yang di 50 Hz itu terjadi aliasi karena frekuensi samplingnya itu kurang dari 2 kali 50 Hz. Nah, hasil samplingnya itu tampak seperti frekuensinya itu lebih rendah, yaitu di mana itu biasanya itu disebut eh, alias dari 50 Hz. Nah, ini merupakan contoh yang terjadi misinterpretasi. Nah, dari hasil pengolahan ini dapat ditarik kesimpulan. Eh, dari hasil simulasi tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk kasus yang pertama, untuk yang 20 Hz itu, untuk frekuensi sampling 20 Hz, untuk yang 10 Hz itu tepat di batas Nyquist itu masih bisa disampling. Nah, untuk yang 50 Hz itu fs-nya terlalu rendah, jadi terjadi aliasi. Untuk kasus yang kedua, dengan frekuensi sampling 100 Hz itu kedua-duanya memenuhi syarat Nyquist dan tidak ada aliasi. Jadi bentuk sinyalnya itu dapat direkonstruksi. Untuk yang kasus ketiga dengan fs 40 Hz itu 10 Hz itu aman karena frekuensi samplingnya lebih dari 2 kali frekuensi mal. Terus yang 50 Hz itu frekuensi samplingnya lebih kecil dari 2 kali frekuensi biasa, jadi eh, aliasinya terjadi gitu. Untuk yang selanjutnya yaitu kesimpulan, di mana eh, teorema Nyquist-Shannon itu Fs lebih besar dari 2 kali frekuensi maksimumnya. Nah, ini tuh dapat disimpulkan bahwa hasil pada mengacu kembali ke hasilnya tadi itu hasil pada kasus yang pertama itu sinyal 10 Hz itu masih dapat disampling dengan baik karena sesuai dengan batas minimum dari teorema Nyquist-Shannon, yaitu laju samplingnya itu harus minimal 2 kali frekuensi tertinggi sinyal. Nah, untuk sinyal yang 50 Hz terjadi aliasi karena Fs sama dengan 20 Hz jauh lebih rendah dari 2 kali 50 Hz yaitu 100 Hz. Nah, akibatnya sinyal 50 Hz ini itu disalahartikan sebagai sinyal dengan frekuensi rendah sehingga bentuk aslinya tidak dapat dikenali dalam hasil sampling. Untuk sebaliknya pada kasus yang kedua yang 100 Hz itu eh, kedua sinyalnya itu memenuhi syarat Nyquist karena Fs itu 100 Hz lebih besar dari 2 kali 50 Hz lebih besar sama dengan 2 kali 50 Hz sehingga tidak terjadi aliasi dan bentuk sinyal bisa direkonstruksi dengan baik. Sementara pada kasus ketiga yaitu sinyal 10 Hz itu masih bisa disampling dengan baik karena Fs-nya itu lebih besar dari 2 kali 10 Hz, namun sinyal 50 Hz itu kembali mengalami aliasi karena Fs-nya lebih kecil dari 2 kali 50 Hz. Nah, hal ini tuh eh, menegaskan pentingnya sampling yang cukup tinggi agar sinyal itu dapat direpresentasikan secara akurat. Untuk konsumsi, untuk kesimpulannya selanjutnya yaitu sampling rate-nya itu rendah sampling rate yang rendah itu menyebabkan aliasi dan aliasing itu membuat sinyal itu terlihat seperti frekuensi lain atau frekuensinya itu bisa terlihat lebih rendah daripada frekuensi aslinya. Nah, untuk hasil yang akurat, Fs-nya itu harus di atas 2 kali frekuensi maksimal. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.